Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sore bro, apa kabar? Sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan selalu happy. Jadi biasa pulang kantor gua nge-vlog. Nah, jadi kita bahas jadi YouTuber atau konten kreator dapat cuan nggak sih? Sebenarnya bisa dapat cuan nggak? Kalau menurut gue sih bisa. Kalau kayak gue motovlog atau jadi YouTuber, ngejarnya kalau dari YouTube doang ya, yaitu jam tayang sama jumlah follower. Tapi prosesnya juga harus sabar, harus pinter, harus nganalisa terus video-video mana, ngedit, dan yang pastinya konten setiap hari. Kalau gua karena motovlog harian ya, jadi gue setiap hari ngonten. Dan keribetannya apa sih? Pertama adalah keribetannya lo harus punya alat rekam ya, seperti ini GoPro, terus ada mic-nya. Terus setelah itu ya lu ngoceh kalau gua motovlog. Nah, bisa nggak sih cuan dari situ? Sebenarnya bisa, tapi kalau tujuan lu cuan, lebih baik lu rubah deh tujuan lu. Karena kalau tujuannya cuan tuh bikin stres bro. Gua waktu itu pernah rehat 6 bulan dari ngevlog karena tujuannya cuan, dapat duit dari YouTube. Itu menurut gua bikin apa ya, bikin vlog lu nggak kreatif, vlog lu nggak berguna karena tujuannya duit. Nah, akhirnya gue sekarang ya udahlah, gue cuman daily vlog. Ya udah, gue ngomongin apa yang gue pengen omongin gitu kan. Dan kayak misalkan tadi pagi tuh gue berangkat jam 5:30 kurang ya, video udah oke, standby. Nah, rupanya mungkin baterainya agak error, jadi nggak kerekam. Padahal tadi pagi tuh ngegasnya gue enak banget karena jam 5:30 kurang itu ngegasnya sumpah enak banget, tapi nggak ke videonya. Udahlah, kita mulai lagi besok. Terus selain itu lu bisa ngedit. Kalau gue pakai CapCut ya, CapCut. Terus lu bisa pilihin deh mana topik yang oke, yang bagus. Nah, kalau daily motovlog yang bingungin adalah temanya bro. Lu jadi harus punya tema tiap hari, pagi dan sore. Kalau gue, kenapa gue ngevlog kadang-kadang pagi atau sore, kadang-kadang dua-duanya, karena gue ngejar jam tayang. Jam tayang yang dibutuhkan adalah 4.000, sedangkan gue masih 2.700-an lah something. Dan kalau secara follower gue udah mulai naik sih, alhamdulillah. Tapi apakah nanti bisa cuan? Mudah-mudahan bisa cuan ya. Tapi kalau nggak bisa cuan pun nggak apa-apa. Yang penting informasi yang gue berikan itu bisa berguna buat orang lain dan bisa dimanfaatin juga buat orang lain. Nah, jadi kalau lu bener-bener pengen jadi YouTuber atau konten kreator yang bisa dapet cuan, lu harus kerja hampir 7 kali 24 jam. Karena setiap hari kalau bisa lu ngupload beberapa video. Gue aja sehari sekali aja satu video kerasa capeknya bro. Apalagi
ini kebanyakan yang lagi in adalah Ninja. Nah, yang IR6 itu nggak terlalu in. Akhirnya tiap hari gue harus ngupload satu video, dan itu lumayan sih, lumayan capek, maksudnya nggak ada waktu santai bro, sedangkan gue juga kerja. Nah jadi ya ini tujuan utama gue kembali lagi ke tujuan utama gue. Kalau misalkan pasti semua orang pasti akan meninggal kan. Nah ini setidaknya jadi amal jariah gue, kalau misalkan itu bermanfaat, ilmu yang gue sampaikan, pengalaman yang gue sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman, buat lo semua bro, dari dan itu bisa digunain dan dimanfaatin. Jadi kayak sesuatu hal yang bisa tanpa lu harus ngalamin, lu tahu pengalamannya kayak gitu. Karena ngalamin itu tuh capek banget. Ngevlog tiap hari tuh capek bro, ngedit tiap hari juga capek. Dan kalau apalagi ngejar jam tayang kayak gue ya, jadi tiap hari gue upload, itu bikin capek juga. Tapi ya gimana dong, sesuatu awal yang gue udah mulai ya harus gue selesaikan dong, ya nggak? Sesuatu kita mulai sesuatu, komit ya kita harus selesaikan itu apapun yang terjadi. Dan sayang kalau berhenti di tengah jalan, berarti kita nggak bisa komit sama apa yang kita udah bangun sendiri. Itu yang gue pengen sampaikan, bahwa lu kalau misalkan lu yakin sama sesuatu ya lu jalanin, suka duka happy atau nggak happy, itu lu jalanin bro. Dan itu akan jadi pengalaman yang berharga buat orang lain. Misalkan ada orang nih pengen jadi motovlog nih, ya dia harus kerja keras. Dan motovlog yang kebanyakan cepat naik daun adalah motovlog touring. Dan itu secara jam tayang juga masih oke banget gitu kan. Pasti nggak mungkin semenit 2 menit, pasti minimal 5 menit lah ditonton. Apalagi kalau misalkan dia dapat view yang oke banget, yang ajib banget, itu bakalan, karena orang suka keindahan. Tapi kenapa lu nggak touring, malah daily motovlog? Karena gua nggak punya waktu, sama nggak dapet ya, karena gua kerja sambil kerja, jadi itu susah banget untuk membagi waktunya. Sama seperti lu ngebangun bisnis ya, harus dari awal, dari nol, benar-benar dari nol. Lu harus tahu, kalau enggak lu dibohongin orang. Tapi bedanya sama motovlog atau konten kreator ya, lu harus bangun sendiri, lu harus ngoceh sendiri kalau motovlog ya. Dan lu harus jalan juga. Cara-cara yang misalkan nongkrong sama teman atau apapun itu udah dilakuin, tapi jadinya semua itu ya ada waktunya lah, ada waktu, ada kesempatan. Kapan itu akan booming ya nanti aja kita lihat. Booming atau nggak booming, yang penting gue berpikir bahwa mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat lo pada. Jadi kalau lo mau jadi motovlog atau konten kreator, lo harus kerja lebih gigih dibandingin orang biasa. Harus tahu, karena selain lo ngevideoin, lo juga harus nganalisa
yang rame-rame tuh lagi apa, ngebahas apa, terus lu bisa nggak jadi kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah jadi diri lu sendiri. Ciri khas lu ya, gue kayak gini, berangkat kantor mau pulang kantor misalkan, ya berarti itu jadi ciri khas gue. Mungkin dengan motor 2 tak gitu kan, ya mungkin sekali-sekali touring gitu kan. Nah itu jadi ciri khas gue. Dan mungkin yang nonton, mereka nggak nonton view-nya, tapi nonton dengerin apa yang gue ngocehin. Tapi it's okay lah, yang penting bermanfaat. Karena untuk mencapai sebuah kesuksesan ya lu harus berdarah-darah dulu, lu harus kerja lebih dibandingin orang lain. Dan itu sudah jadi hukum alam, bahwa lu harus lebih giat dibanding orang lain. Ya kalau gue kebetulan gue bisa ngambil waktunya ya berangkat sama pulang kantor. Dan yang gue omongin mungkin gak selalu tentang motor, tapi tentang hidup, tentang kehidupan lah, pengalaman kehidupan yang semoga bermanfaat buat orang lain juga. Jadi kalau lu mau jadi content creator, lu harus lebih gokil, lebih kuat, lebih tough, lebih kerja kerasnya beberapa kali lipat. Karena ngebangun dari nol sebuah konten, sebuah sebuah lapangan pekerjaan lah, ini jatuhnya lapangan pekerjaan, itu harus benar-benar dari nol, dan lo harus lebih kuat. Karena semua itu lo harus tanggung jawab diri lo pribadi sendiri, dan lo harus jujur. Maksud gue gini, jujur, jangan lo beli follower, terus jangan juga lo beli jam tayang dengan nyuruh orang untuk nonton. Karena setelah semua itu tercapai, lu nggak tahu rata-rata jam tayang lu tuh sehari berapa. Ada kadang-kadang kalau dengan cara curang kayak gitu lu nggak akan tahu. Malah nanti pas lu udah dapet AdSense, itu akan akan kebuang sia-sia, nggak ada gunanya juga. Karena nggak ada yang nonton kan, udah lu nggak bayar, jadi nggak ditonton lah. Jadi kalau bisa ya satu tema. Dan kalau bisa, misalkan lu motor ya udah motor aja. Kalau misalkan gue kayak pakai IR6 sama Ninja RR, itu berdampak banget. Karena nantinya search engine itu susah nyarinya kadang-kadang. Jadi ya kadang-kadang agak ngedrop begitu. Kalau misalkan nih gue udah habis konten tentang Ninja RR ya, pakai motor Ninja RR, entah gue ngantor, pulang kantor, atau gue ngebahas Ninja RR. Nah gue pakai IR6 tuh pasti ngedrop tuh view-nya beberapa hari, ya 3 hari 4 hari gitu. Tapi ya semua itu harus dijalanin, dan lo harus sabar. Karena gue proses ini udah hampir setahun, hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Iya, setahun setengah, karena 6 bulan gue off. Dan itu gue harus ngembaliin apa sih tujuan gue bikin motovlog. Tujuan gue mau ngapain sih dan buat apa. Itu karena semua orang pengen cepet lah ya menghasilkan sesuatu, pengen cepet ngasilin uang gitu kan dari hasil keringet yang keluar. Dan itu nggak gampang, apalagi sekarang banyak banget saingannya. Dan kalau lu buat happy, jadinya lu nggak akan stres di situ. Ya misalkan satu hari ini misalkan view lu cuma 50 atau 30, atau malah kadang-kadang cuma 1
satu atau dua orang itu juga temen lu sendiri atau lu sendiri yang nonton. Jadi bener-bener harus kuat. Off dulu, cut. Jadi kalau jadi motovlog dapat cuan itu ya kita lihat aja. Semoga dapat cuan, tapi nggak dapat cuan pun yang penting kita udah sharing pengalaman. Semoga jadi amal ibadah yang buat kita ke depannya. Jadi ya bermanfaat sama semua orang. Bermanfaat misalkan lu punya hobi juga kayak gua, motoran pakai 2 tak, lu tahu cara handlingnya, cara settingnya, masalahnya apa aja kayak gitu. Dan itu semoga bermanfaat sih. Kalau cuannya nantilah. Jadi kalau lu bener-bener misalkan mau keluar kerja atau misalkan lu mau nyari kerja, terus lu mau jadi content creator, lu harus total bener-bener total. Dan itu perjalanannya juga nggak mudah. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa juga sebelum selesai udah off gitu kan. Ya makanya harus punya tujuan yang jelas, mau ngebahasnya yang jelas apa, terus mau ngapain, apa manfaat yang lihat video lu. Kalau nggak ada manfaatnya semuanya juga akan kabur sih. Tapi kalau video lu bermanfaat ya kemungkinan besar bakalan didengerin. Jadi emang nggak gampang bro jadi content creator tuh. Kadang-kadang harus bikin malu sendiri. Tapi gue nggak sih, gue nggak milih yang seperti itu. Atau yang suka lucu-lucuan bisa aja. Tapi ya gue mungkin karena bapak-bapak ya, jadinya tipenya tipe serius. Tipe ya udah motoran pakai 2 tak aja, itu aja sih. Dan ini buat hobi aja. Ya kadang-kadang kan semua itu ada di otak gitu kan, otak kanan dan otak kiri. Dan gue pengen dua-dua otak gue berguna. Dan gue gunain kayak gini kan ngajarin imajinasi kan, ngebayangin apa itu gitu kan. Dan kalau lu mau jadi content creator sekarang udah banyak banget. Tapi belajar dari waktu itu kamera, gue waktu itu motret juga, street photography. Dan sekarang banyak yang berhasil ya karena mereka konsisten, mereka kuat gitu, mereka belajar terus. Dan mereka akhirnya nemuin satu titik yang bikin orang suka sama foto atau video mereka. Nah itu nggak bisa instan bro, nggak bisa beli, itu berdasarkan pengalaman lu sendiri. Dan ilmu yang kayak gitu tuh emang nggak mudah, nggak bisa gua nggak bisa tutorial juga kasih ke lu nih caranya gini, nggak bisa. Yang penting lu konsisten, lu mau kerja keras, lu mau berusaha lebih, dan lu cari
hal-hal yang menurut lo lagi booming lu bahas itu kalau lu kuasain. Tapi kalau lu nggak kuasain jangan lu bahas, karena nggak akan enak, karena nggak dari hati ya ngomongnya. Jadi konten kreator yang dapat cuan tuh ya mereka juga perlu ngebangun image, ngebangun build. Nah bisa cepet kalau misalkan lu punya pegawai ya, tapi kan itu 50-50 ya, 50-50 tetap aja tujuan akhirnya ya lo harus bikin video, tapi nggak bisa secepat kilat itu. Nah kalau cuma ngandelin dari YouTube mungkin nggak bisa ketutup, tapi kalau misalkan dari ada yang endorse, ada yang itu bisa ketutup sih. Tapi ya lihat aja, namanya rezeki kan. Kalau gue sih sekarang ya udah jalanin aja. Cuman kadang-kadang kalau lagi kayak tadi pagi tuh ngegas gue pagi-pagi enak, dan itu gue happy gitu ya. Tapi nggak kerekam tuh nyesek juga sih kadang-kadang, atau nggak ada suaranya itu kadang-kadang nyesek juga ya. Tapi ya semua jatuhnya rezeki lah. Walaupun tadi pagi gue udah sebagus mungkin, semaksimal mungkin, tapi ya belum rezeki gue untuk dapat video itu. Ya udah, yang penting happy dan bisa ngegas pagi-pagi sih. Itu sih yang terpenting buat gue. Dan gue bisa ketawa pagi-pagi sama seperti ini. Harus hati-hati bro, dan harus safety. Asik emang ngegas Ninja RR pulang kantor tuh ngilangin beban cuy, sebagian. Tapi ya cuan atau tidak cuan, kembali ke tujuan. Itu yang paling penting. Yang harus kalau lu mau jadi konten kreator, lu mau ngebahas apa, jangan abstrak. Ya kalau misalkan mau di YouTube, TikTok atau Instagram, gue kebanyakan sih di YouTube ya. Kalau TikTok sama Instagram gue masih kurang upload. Karena apa? Karena waktu gue harus kerja bro. Ya nggak apa-apa lah, happy-happyan aja, happy-happyan. Buat happy-happy aja. Buat, kalau gue emang buat dokumentasi sih jatuhnya. Jadi suatu saat gue bisa cerita sama anak sama anak cucu. Bisa cerita, bisa ngobrol, ada historinya. Ya gitulah. Oke bro, sampai sini dulu. Jangan lupa happy, jangan lupa bersyukur, dan selalu say alhamdulillah. Dan jangan lupa selalu tersenyum dan berbuat baik sama orang lain, walaupun itu hanya sebuah senyuman. Bye bro.